semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti dunia. Secara harfiah, globalisasi dapat dikatakan sebagai proses mendunia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berkaitan dengan informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi mempengaruhi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, menciptakan integritas ekonomi global, penyebaran ide-ide dan budaya lintas batas, serta peningkatan kolaborasi antar negara. Globalisasi juga dapat memengaruhi beberapa bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, dan pertahanan keamanan. Jadi, kapan sih awalnya globalisasi itu bisa ada? Globalisasi telah terjadi sejak abad 15 Masehi, tepatnya ketika bangsa Eropa melakukan penjajahan besar-besaran. Namun, dalam 2 dekade terakhir, globalisasi mengalami perkembangan yang cepat dikarenakan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi. Adapun beberapa contoh dari globalisasi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perdagangan internasional antar negara, seperti kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri dengan tujuan yaitu untuk mengendalikan harga produk di dalam negeri, meningkatkan laba perusahaan, serta menumbuhkan industri di dalam negeri. Adapun beberapa komoditas yang diekspor Indonesia yaitu seperti produk tekstil, karet, kelapa sawit, minyak dan gas, kopi dan gula, produk hasil hutan, dan lain sebagainya. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam wilayah pabean negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik industri maupun masyarakat luas. Sebagai contohnya, Indonesia mengimpor gandum dari luar negeri dikarenakan gandum tidak dapat tumbuh di Indonesia, sedangkan gandum merupakan bahan utama dalam pembuatan tepung terigu yang kita gunakan sehari-hari. Impor juga dapat dilakukan untuk memperkuat neraca pembayaran, mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri, meningkatkan potensi suatu negara, serta memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Selanjutnya yaitu waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise merupakan bisnis yang menggunakan merek dagang atau produk bisnis yang berasal dari luar negeri. Adapun tujuan dari waralaba internasional yaitu untuk memperluas kehadiran perusahaan ke pasar luar negeri dengan cepat. Contoh dari waralaba internasional yaitu seperti McDonald's dan KFC. Contoh selanjutnya yaitu e-commerce atau electronic commerce, yaitu kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik seperti internet. E-commerce dapat berupa website, aplikasi toko online, atau marketplace. E-commerce memiliki beberapa manfaat yaitu diantaranya membuat proses jual beli menjadi efisien dan cepat, biaya operasional lebih murah, toko online dapat beroperasi selama 24 jam, transaksi lebih mudah, dan juga memperluas jangkauan. Yaitu biasanya kita hanya bisa menjangkau pasar nasional, tapi kali ini kita dapat menjangkau pasar internasional. Beberapa contoh e-commerce yang biasa digunakan di Indonesia yaitu seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah handphone dengan fitur-fitur canggih. Dahulu kita menggunakan handphone hanya untuk berteleponan saja, tapi sekarang kita dapat menggunakannya untuk mengambil gambar, merekam video, merekam suara, dan lain sebagainya. Dan juga memiliki beberapa fitur canggih yaitu bisa mengambil gambar dari jarak yang jauh dan hasil gambarnya pun tetap bagus. Contoh yang terakhir adalah internet. Dengan internet, kita mampu mengakses beberapa berita dari seluruh dunia dengan cepat. Itulah tadi beberapa contoh dari globalisasi itu. Globalisasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dan juga dampak positif. Mari kita bahas satu persatu. Dampak positif dari globalisasi yaitu masyarakat semakin maju. Artinya seperti ini. Zaman dahulu ketika ingin mengambil air dari sumur, masyarakat perlu menggunakan katrol atau timba untuk mengambil air tersebut dari sumur. Tapi saat ini masyarakat hanya perlu menggunakan pompa air elektronik supaya bisa mengambil air dari dalam sumur.
Selanjutnya yaitu meningkatkan semangat kerja, karena dapat mendorong pekerja untuk terus meningkatkan keterampilannya agar dapat bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Dampak positif yang terakhir yaitu ruang sosial yang semakin terbuka. Artinya, dengan adanya globalisasi, ruang sosial kita semakin terbuka. Seperti ini contohnya, kita dapat berkenalan dengan orang yang berbeda provinsi maupun negara melalui internet, dan itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Selanjutnya, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi, yaitu seperti membanjirnya produk impor di negara kita. Dengan membanjirnya produk ini dapat mengancam industri lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk impor tersebut dan akan berakhir dengan gulung tikar. Selanjutnya yaitu ketergantungan terhadap negara maju. Jika kita terus ketergantungan dengan negara maju, tentunya hal itu dapat menurunkan pendapatan negara dan juga dapat meningkatkan pengangguran di negara ini. Selanjutnya yaitu persaingan kerja. Kenapa sih persaingan kerja itu termasuk dampak negatif dari globalisasi? Karena pada saat ini kita bukan lagi bersaing dengan orang-orang di negara kita, tapi kita juga bersaing dengan orang-orang dari negara lain untuk dapat mendapatkan pekerjaan di negara ini ataupun di negara lain. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan karena banyaknya kendaraan menghasilkan asap dan berakhir pada polusi udara dan pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang berakibat efek rumah kaca dan berujung dengan pemanasan global. Dampak negatif terakhir yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu memudarnya nilai-nilai sosial. Seperti contohnya banyak remaja yang terpengaruh dengan budaya barat dengan memakai pakaian-pakaian yang kurang pantas, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan mengkonsumsi minuman keras. Itulah tadi beberapa pembahasan kita mengenai globalisasi. Dari pengertiannya, contoh globalisasi itu apa, dan dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu apa saja. Sebagai pelajar dan juga warga negara yang baik, seharusnya kita dapat bijak dalam menggunakan globalisasi agar tidak menyesal di kemudian hari. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak.